Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andrian Wiaryanto, NPM 0665117098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas optimasi yang memilih judul, yaitu judul yang saya pilih Identification of Inelastic Cyclic Behavior of Thin Metal Sheets. Di sini ada pendahuluan. Menurut Webster Dictionary, definisi teknologi mikro adalah teknologi dalam skala kecil atau mikroskopis. Produk-produk yang telah menjadi bagian dari teknologi mikro dalam mereka yang sangat kecil karena mereka tidak dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop. Mikroteknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari meskipun banyak orang yang menggunakan produk tanpa mengakui teknologi yang ada di balik fungsi tersebut. Produk seperti itu seperti peralatan rumah pintar, perangkat yang dipakai, jam tangan pintar misalnya, atau perangkat kebugaran yang sudah menggunakan AI, tercakup dalam penelitian yang dilakukan oleh Acuity Group pada tahun 2004. Studi ini menyebutkan meningkatnya adaptasi beragam teknologi baru oleh konsumen dari 2015 hingga lebih banyak dari 5 tahun kemudian. Permintaan komponen mikro terus meningkat dengan aplikasi industri yang paling umum yaitu elektronik, aeronautika, medis atau biomedis, lepas pantai, otomotif, telekomunikasi, dan mekanik. Contohnya pembuatan arloji untuk mekanik. Kompetensi inti untuk menghasilkan komponen mikro pada dasarnya sama dengan untuk produk mikro konvensional, yaitu perancangan fungsional, pemilihan material dan proses. Jika produk mikro akan diperkenalkan ke industri, tantangannya adalah lebih dari sekedar mengurangi bahannya dan proses konvensional. Menciptakan produk mikro berkaitan erat dengan keseluruhan proses konsepsi, desain, dan pembuatan produk. Nah, di sini metodologi penelitian, metode identifiabilitas. Prosedur validasi dilakukan untuk memverifikasi kualitas model yang dikalibrasi. Pertama, geometri bagian eksperimental dibandingkan dengan yang diperoleh dari elemen hingga simulasi. Bagian eksperimental didigitalkan menggunakan pemindaian laser 3D non-kontak system atau Syntec Mobile Scan 3D dalam metode resolusi tinggi. Metode optik ini menyediakan kepadatan tinggi titik yang diukur lebih dari 100.000 dengan resolusi kurang dari 0,01 mm dan akurasi 5 UM. Dibandingkan dengan bentuk numerik membutuhkan ekstraksi mesh permukaan luar, data eksperimental titik yang diukur adalah dibandingkan dengan jaring luar ini menggunakan perangkat lunak inspeksi, yaitu kualifikasi geomagik. Keempat, tes validasi dilakukan. Di sini ada prosedur validasi dari perilaku konstruktif, kerusakan, sampai plastisitas yang digabungkan. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada piramid. Yang kedua ada kon. Ini bentuk apa sih? Dinamainnya berdasarkan bentuknya. Ada line test yang sejalur searah. Nah, habis itu tes micro incremental deformation atau tes micro in-depth. Yang dikembangkan adalah tes yang mendeformasi lokal kosong yang dijepit menggunakan alat hemispherical. Kelebihan dari tes ini adalah
Besarnya deformasi yang dicapai sangatlah besar dan dapat dilakukan pada mesin penggilingan CNC, di mana jalur deformasi dapat bervariasi dengan mudah. Ini karakteristik juga dikenal untuk pembentukan lembar tambahan atau ISF. Mengingat mikrotest in-depth memreproduksi prosedur yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda. Apalagi untuk tes mikro in-depth ini, dinamometer digunakan untuk mengukur kekuatan pembentukan. Nah, perancangan dan analisis. Continuum mekanis yang diinikan oleh Lemaitre. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kerusakan dalam skala mikro dapat diartikan sebagai putusnya ikatan atau pembesaran rongga mikro. Kirchhoff pada tahun 1958 adalah orang yang pertama kali mengembangkan subjek mekanika kerusakan kontinuum dan memperkenalkan konsep tegangan efektif dengan membandingkan konfigurasi yang tidak rusak, alpha dan A, dari sebuah benda dengan konfigurasi kerusakan aktual. Efektif stres, area efektif berturut-turut. Nah, di sini ada prediction kegagalan dengan menggunakan classical constitutive equation. Yang ini modelnya model Lemaitre pada tahun 1985. Nah, manufacturing process. Di sini ada perbandingan antara kurva beban perpindahan eksperimental dan numerik dalam arah X yang diperoleh dengan hukum pengesahan Swift menggunakan plastisitas J2 klasik dan plastisitas J2 sampai J3 yang dikembangkan. Nah, di sini ada relative error. Dari model yang digunakan model ini. Nah, Hamida pada tahun 2013 telah menyelidiki fenomena ini dengan mempelajari pengaruh ukuran butir awal pada kekuatan pembentukan. Mereka menemukan bahwa gaya aksial berkurang dengan ukuran butir yang meningkat, sesuai dengan efek Hall-Page. Selanjutnya, beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa prediksi gaya dibuat dari yang terbatas, simulasi elemen atau EFE, deformasi inkrementasif, pekat terhadap material parameter dengan simulasi FE. Henrat pada tahun 2011 telah mengamati bahwa prediksi gaya sangat sensitif terdapat hukum konstitutif dan parameter material. Devlu pada tahun 2007 menemukan bahwa gaya pembentukan aksial adalah gaya dominan dan dekat dengan gaya total. Nah, hasil dan pembahasan dari langkah 1 uji tarik. Parameter plastik alpha Y0, Q0, B0 yang dikalibrasi melalui uji tarik disajikan dalam tabel 4.2. Perbandingan antara responden penggerakan dan eksperimental kurva beban sampai perpindahan pertunjukan ada pada gambar 4.11. Model ini sesuai dengan kurva eksperimental. Ini gambar 4.11. Di sini ada kurvanya, yaitu kurvanya menaik. Nah, langkah 2. Uji mikro in-depth. Dengan menggunakan estimasi parameter dari tes mikro in-depth, parameter diperboleh dalam 8 iterasi. Set parameter kalibrasi dirangkum dalam tabel 4.3. Tadi perbandingan antara FZ dan pembentuk aksial numerik yang eksperimental adalah disajikan pada gambar 4.2. Nah, di sini ada gambar evolution of numerical and experiment axial forming force. Nah, ini terakhir uji validasi. Untuk memvalidasi model kerusakan ulat,
Perbandingan antara geometri ada pada gambar 4,3. Dikarenakan tes mikro in-depth tidak terpasang proses dan jalur deformasi, tidak mungkin untuk mendapatkan bagian yang diinginkan seperti pada operasi penggilingan misalnya. Tanpa mendefinisikan lintasan pahat yang dimodifikasi. Tetapi dalam kasus ini, benar bukan tujuan. Kami ingin mendefinisikan jalur alat yang sama untuk pencobaan dan numerik tes, untuk mengidentifikasi perilaku mekanis dan bukan untuk mendapatkan bagian yang diinginkan. Inilah sebabnya mengapa bagian eksperimental dan numerik dibandingkan, sementara tidak ada perbandingan yang diinginkan. Nah, perbandingan selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.